Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya hadir di dalam room Zoom meeting kita keberlanjutan dari periode 11 oleh CV Konsultan Indonesia. Adapun materi kita hari ini yaitu kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU pembangunan infrastruktur yang insya Allah akan pada hari ini narasumbernya ada dua. Yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Dr. Rosi Armin Mahfudianto, STMT. Betul Pak? Halo Pak Rosi. Iya, betul. Oh ya, siap-siap. Dia selaku dosen Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia. Dan materi kedua insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Dr. Idi Namara, STMT, yaitu selaku Kaprodi Teknik Sipil Tanri Abeng University Jakarta dan Ketua LSP Ataknas. Halo Pak Idi. Iya, selamat siang Bapak. Oh ya, terima kasih Pak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Rosi untuk membawakan materinya. Kepada Pak Rosi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mas siapa ini namanya? Nggak ada. Pak Fadel, Mas Fadel. Pak Fadel. Iya. Fadel ya. Salam kenal. Ya, halo Pak. Untuk Bapak Ibu semuanya, hari ini saya diminta ini sahabat saya nih yang luar biasa nih Pak Dr. Idi Namara untuk sharing ya. Sebenarnya mungkin kalau dibilang apa namanya ahli itu juga enggak gitu. Saya baru menyampaikan materi terkait KPBU ini baru sekali, jujur ya. Ini karena kalau saya sebagai akademisi kan sebenarnya hal yang tidak boleh itu cuma satu sebenarnya, tidak boleh bohong gitu. Jadi saya baru menyampaikan materi ini yang saya sampaikan nanti sama persis dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, kira-kira sekitar 3 minggu yang lalu, itu di dalam unit namanya UNIID gitu. Itu perkumpulan universitas terkait tentang infrastruktur development. Nah, di situ saya diminta itu saja saya menggantikan kepala departemen kami itu yang berhalangan, sehingga saya harus menyiapkan materi terkait masalah waktu itu konsep penyediaan infrastruktur publik yang nantinya akan saya sampaikan pada siang hari ini. Baik, mungkin langsung saya share screen. Sudah terlihat ya? Kelihatan Pak. Oke. Sebentar. Sorry, saya stop share dulu. Ya, jadi ini nanti akan bersinggungan dengan KPBU khususnya, tapi berangkatnya selalu dari konsep gitu ya, konsep penyediaan infrastruktur publik. Karena KPBU sebenarnya kan hanya aplikasi ya, aplikasi dari sebuah regulasi yang ada, dan konsep ini kan sebenarnya sudah cukup lama, yang bertujuan bagaimana penyediaan infrastruktur publik ini dapat dilaksanakan. Nah, salah satu bentuk kerjasamanya yang memang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah, khususnya melalui Perpres Perpres KPBU-nya itu nantinya akan diterapkan di dalam penyediaan infrastruktur publik. Nah, oleh karena itu mungkin kita akan berdiskusi terkait bagaimana konsep penyediaan infrastruktur publik ini. Nah,
mungkin pertanyaan yang mendasar sebelum kita nanti sedikit menjawab apa yang dimaksud KPBU, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa konsep dasarnya itu bagaimana kita dapat menyediakan sebuah infrastruktur yang memang kalau dari nawacitanya Bapak Presiden kita itu salah satu yang memang digencarkan gitu selama 2 periode ini, yaitu pembangunan infrastruktur selain pengembangan SDM tentunya. Oleh karena itu dari definisi yang ada bahwa infrastruktur ini merupakan dari Oxford ya ini ya, the basic physical and organizational structure needed for the operation of a society or enterprise. Jadi kalau dilihat dari definisi ini, memang infrastruktur ini harus dibuat gitu ya untuk berdasarkan referensi yang lain, services and facility necessary for an economic to function. Jadi untuk menggerakkan fungsi ekonomi gitu ya, dengan pendekatan pelayanan dan fasilitas yang ada gitu ya. Jadi kalau kita tujuannya infrastruktur itu dibangun, itu tentunya bagaimana ekonomi itu bisa tumbuh di daerah. Kalau kita lihat kan sudah ada tol yang terlihat ya ini ya, tol Trans Jawa gitu. Trans Jawa. Oke, kemudian dari beberapa referensi dan tentunya dari peraturan, infrastruktur dibagi menjadi 2, yaitu hard dan soft. Tentunya hard infrastruktur ini kita tahu ada bangunan jalan tadi yang sudah saya sampaikan, ada water supply gitu ya. Misalkan sistem penyediaan air minum itu spam itu dan lain sebagainya, itu termasuk hard. Sedangkan soft gitu ya, ini merupakan sistem informasi, sistem pendidikan dan lain sebagainya. Nah, 2 hal ini harus saling berkesinambungan gitu. Misalkan kita tahu proyek yang sekarang sedang dibangun ya, kereta api cepat. Itu ada hard dan ada soft. Itu hardnya apa? Hardnya yang membangun relnya. Softnya apa? Softnya itu terkait sistem informasinya, persinyalan dan lain sebagainya. Tanpa adanya sistem persinyalan, kereta api itu nggak bisa jalan. Kalaupun jalan ya nabrak kemana-mana gitu loh. Jadi ini yang harus dipahami bahwa infrastruktur itu tidak hanya kita bicara pekerjaan fisik gitu, tapi bagaimana sistem itu dibangun, sebuah sistem itu dibangun untuk tentunya mendukung kegiatan-kegiatan yang tadi bertujuan dengan masalah ekonomi maupun sosial. Oke, kalau kita melihat arah pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi, tentunya di sini terlihat salah satunya meningkatkan konektivitas fisik dan virtual. Tadi saya sampaikan sistem itu dibangun untuk konektivitas. Jalan juga dibangun untuk konektivitas, tapi yang membedakan nih konektivitas fisik, kalau sistem virtual gitu. Nah, sistem misalkan sistem pendidikan gitu ya, sistem pendidikan itu ya dibangun itu oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, itu dibangun dengan misalkan kalau di sini ada kampus Merdeka, semuanya bisa menggunakan sistem itu. Tentunya bagaimana untuk mengkoneksikan kampus yang satu dengan kampus yang lainnya, atau kampus yang satu dengan
industri gitu kan. Kan maksud dan tujuannya kurang lebih seperti itu. Kemudian juga tentunya mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Seperti kita ketahui, mungkin di era dulu terkesan ya quote and quote itu Jawa sentris, tapi sekarang pemerintah sekarang sudah mendorong pembangunan di semua wilayah di Indonesia gitu. Nah, tentunya salah satu yang mendukung pemerataan tersebut yaitu pembangunan infrastruktur. Kemudian memenuhi prasarana dasar, mendukung pembangunan perkotaan dan pedesaan, kemudian antisipasi terhadap perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini juga harus kita pahami ya terkait climate change ini, forum internasional dengan SDGs-nya itu sudah concern terhadap hal-hal yang memang harus beradaptasi terhadap climate change. Nah, ini kerangka pembangunan infrastruktur 2020-2024 yang memang di konsep oleh pemerintah gitu ya. Ada infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, kemudian juga ada infrastruktur perkotaan gitu. Nah, seperti kita lihat bahwa juga ada terkait transformasi digital dan pembangunan energi dan maupun ketenaga listrikan. Jadi konsep dari pembangunan infrastruktur publik ini kita bisa lihat dari sasarannya, sasaran pembangunan infrastruktur tahun ini ya, tahun 2021. Seperti kita lihat ini akses air minum itu sudah ya hampir 90% terpenuhi, maupun akses yang lainnya ya terkait masalah infrastruktur pelayanan dasar. Kemudian kalau kita bicara infrastruktur konektivitas, di sini ada jalan tol baru sudah terbangun sekitar 50% dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Kemudian juga jalan nasional baru, kemudian juga sistem angkutan umum massal gitu ya, perkotaan yang ada penyiapan urban mobility plan-nya, kemudian jembatan udara, kemudian kondisi mantap jalannya, kemudian juga kereta api cepat gitu ya, Jakarta Bandung, ini juga infonya sudah tahun depan ya, akhir tahun depan sudah bisa beroperasi. Kemudian juga kereta Makassar Parepare ini yang menggunakan konsep KPBU. Kemudian juga ada rencana kereta api cepat Jakarta Semarang. Dan juga terkait infrastruktur digital, ini ada beberapa yang sudah memiliki progres yang signifikan ya, jangkauan mobile broadband ini yang kita nikmati sekarang di desa-desa, itu sinyal juga sudah bagus gitu. Kemudian jangkauan penyiaran digital, ini kalau kemarin saya barusan lihat iklan itu dari Kementerian Kominfo gitu ya, itu sudah, kalau yang punya TV digital itu silakan di riset dan lain sebagainya. Kita bisa menikmati secara gratis tentunya dengan ini ya, dengan antenanya ya. Kalau nggak ada antenanya juga nggak bisa nyala TV-nya. Kemudian juga BTS dan lain sebagainya, cakupan jaringan serat optik yang memang salah satu infrastruktur digital yang di masa pandemi ini kita nikmati ya, dengan operator yang semakin berkembang gitu. Kemudian infrastruktur ketenaga listrikan ini tentunya terkait konsumsi listrik dan lain sebagainya. Nah, ini anggaran yang digunakan dari APBN dan utang negara. Mungkin tidak akan saya detailkan, pada prinsipnya alokasi pembayaran atau pembayaran maupun pinjaman itu dalam APBN ini direncanakan sebesar ya kurang lebih 30.000 M gitu ya.
yang terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri. Nah, ini beberapa anggaran yang digunakan untuk membangun. Dan diketahui bahwa anggaran infrastruktur kita mengalami penaikan cukup signifikan. Kalau kita lihat dari APBN 2021, ini penaikannya ya cukup besar ya, sekitar 417 dari yang sebelumnya gitu. Dan ini beberapa highlight project yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri. Ini ada MRT, tentunya dengan JICA-nya, kemudian ada Waduk, Jati Gede, dan ini beberapa tantangan. Nah, tantangan di dalam penyediaan infrastruktur publik ini tentunya kalau kita lihat karakteristik pembiayaan ya, pembiayaan infrastruktur dengan cost of fund yang tinggi dan tenor pengembalian panjang, ini ya pastinya akan berdampak terhadap minat dari investor gitu ya. Investor. Jadi bagaimana investor ini bisa tertarik khususnya menginvestasikan untuk infrastruktur. Nah, adapun kesulitan atau hambatan yang dialami dalam pembangunan infrastruktur, ini yang pertama masalah regulasi, gitu ya. Regulasi yang tumpang tindih satu dengan yang lainnya, sudah dilakukan upaya-upaya perbaikan. Ini belum lama juga kereta api cepat itu mengalami cost of run, yang akhirnya harus muncul regulasi baru untuk mendukung atau mensupport pembangunan infrastruktur tersebut. Kemudian juga pendanaan. Nah, ini nanti arahnya ke KPBU ya. Pendanaan, terdapat gap alokasi dana yang dibutuhkan dengan target pembangunan infrastruktur. Kemudian pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan di sini juga salah satu tantangan ya. Kalau kita lihat persoalan pembebasan lahan dan isu-isunya ini hingga kini masih menjadi faktor penghambat terbesar dalam pembangunan infrastruktur. Sekitar 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur. Jadi persoalan pembebasan lahan ini memang banyak ditemukan di proyek infrastruktur khususnya di Indonesia karena proses pembebasan lahan ini kan langkah dasar ya, langkah mendasar dalam pembangunan. Jadi jika masalah ini nggak selesai ya pasti pembangunannya tidak bisa dilanjutkan. Gitu. Kan prinsipnya sederhana gitu ya. Karena infrastruktur itu dibangun di atas lahan gitu ya. Sudah ada beberapa contoh yang akhirnya idealnya memang pemerintah yang harus turun tangan kalau apa namanya dikaitkan dengan konsep KPBU gitu ya. Jadi pemerintah menyiapkan lahan, swasta mengerjakan gitu atau badan usaha gitu dalam hal ini. Kemudian juga tentunya pandemi ya, pandemi COVID-19 ini memang dengan pengetatan protokol kesehatan yang ada di proyek ini juga menjadi tantangan dan hambatan yang dialami pembangunan infrastruktur. Dan yang terakhir refocusing anggaran. Ini realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi ini pada akhirnya berdampak terhadap anggaran di infrastruktur. Nah, kalau kita lihat dari kerangka pendanaan ya, ini infrastruktur secara utuh gitu ya. Tadi ya sekitar 400 sekian gitu ya. Itu kalau ditriliunkan itu sekitar 6.000 triliun. Ini untuk alokasi pemerintah sendiri itu sekitar 37%. Dan state owned enterprise ini BUMN ya, BUMN itu sekitar 21% dan private atau swasta itu sekitar 42%. Nah, diharapkan
sumber-sumber pendanaan ini itu mendukung untuk infrastruktur yang tadi sudah direncanakan, baik perkotaan, energi, infrastruktur TIK, dan lain sebagainya. Jadi APBN-nya itu khusus untuk infrastruktur pelayanan dasar. Nah, tadi kan kita bagi ya infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur yang mendukung ekonomi, ada konektivitas dan lain sebagainya, kemudian ada perkotaan, kemudian ada energi dan ketenaga listrikan, dan TIK ini diharapkan menggunakan skema baik BUMN, KPBU maupun swasta, full swasta, support list swasta gitu ya. Nah, khusus untuk APBN karena keterbatasan APBN itu untuk mendukung infrastruktur pelayanan dasar. Nah, ini paradigma dalam penyediaan infrastruktur. Nah, dulu itu kan semua infrastruktur itu dibiayai dengan APBN. Nah, artinya risikonya itu ada di government, ada di pemerintah. Nah, dengan adanya KPBU ini ada pembagian atau apa namanya risiko split gitu ya. Jadi tidak hanya pemerintah, juga tentunya private sector gitu ya, di swasta maupun badan usaha. Nah, paradigma ini yang berubah gitu ya, berubah khususnya untuk pembangunan infrastruktur, sehingga pemerintah juga tidak terbebani dengan anggaran yang luar biasa besarnya gitu. Makanya di sini ada pokok pemahaman KPBU yang paling kanan ini ada risk allocation gitu, alokasi risiko khususnya dalam ini ya, pembagian risiko di dalam pembangunan infrastruktur. Nah, pertanyaannya kenapa harus menggunakan skema KPBU? Ada 3 hal yang menjadi pokok pemikiran, pemahaman, dan bagaimana nanti diaplikasikan. Yang pertama, nilai pengembalian yang kompetitif. Nah, dari skema ini tentunya kita bisa menghitung ya IRR-nya, kemudian diharapkan IRR ini memang bisa menjadi value dari KPBU, proyek KPBU ini. Kemudian juga alokasi risiko tadi yang saya sampaikan, sekarang tidak hanya government yang menanggung risikonya, tapi juga private gitu, atau bisnis entity-nya, bisnis entitasnya gitu ya, atau badan usaha lah. Kemudian juga adanya regulasi. Nah, regulasi ini yang memang menjadi poin penting gitu, yang diatur di level Perpres. Nah, kalau kita lihat hierarkinya, Perpres itu di bawah undang-undang, itu yang artinya kekuatan peraturan ini sangat baik ya untuk dapat diterapkan gitu. Memang kemarin saya habis diskusi ya dengan Kementerian Perhubungan untuk mereview undang-undang perkeretaapian gitu. Karena undang-undangnya cukup lama, tahun 2007, itu salah satu poin yang saya usulkan yaitu menerapkan KPBU di dalam proyek perkeretaapian gitu. Nah, itu kalau bisa masuk ke level undang-undang itu lebih apa ya istilahnya, kekuatan hukumnya lebih bagus lagi dibanding dengan Perpres gitu. Oke, infrastruktur publik adalah bagian dari PSN. Nah, seperti kita ketahui ini beberapa peraturan sebagai dasar hukum berkaitan dengan PSN ya, Proyek Strategis Nasional. Ini nomor 109 terkait perubahannya, kemudian nomor 56 tahun 2018. Nah, di dalam Perpres ini terdapat
201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor, nilai investasi sebesar 4.800 triliun, pembiayaan proyek bersumber pada APBN, BUMN maupun swasta, terdapat stimulus yang diberikan berupa tarif 0%. Kemudian untuk 2021 total investasinya sebesar 460 triliun yang tadi saya sampaikan. Nah, ini public engagement ya. Maaf, bukan. Public engagement itu merupakan keterikatan bagaimana menentukan keberhasilan penyediaan infrastruktur publik. Nah, kegagalan dari public engagement gitu ya atau keterikatan ini lebih disebabkan oleh diskonektivitas antara publik dan pihak sponsor kebijakan publik tersebut. Ini misalkan ketika ada perubahan penyesuaian tarif jalan tol. Nah, ini kan berdampak signifikan ya reaksi masyarakatnya itu. Jadi masyarakatnya pada saat bisa kita nikmati sekarang. Saya termasuk yang menikmati proyek jalan tol gitu ya, perjalanan yang memang walaupun mungkin kondisi jalannya tidak terlalu mulus ya, ada beberapa yang sudah rusak, tapi ya paling tidak konektivitas untuk mendukung kegiatan saya itu memang terasa dengan apa yang tadi menjadi tujuan penyediaan infrastruktur publik. Jadi KPBU ini memang salah satu solusi yang ideal khususnya untuk bagaimana peran swasta, peran badan usaha tentunya dengan membantu pemerintah ini bisa mencapai infrastruktur yang memang direncanakan tadi sesuai dengan nawacitanya Bapak Presiden kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Nanti bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih Pak Rosi atas materinya. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau kita ke Pak Idi saja dulu mungkin supaya satu kali diskusi. Mungkin kepada Pak Idi kami persilakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Izin suara saya terdengar dengan baik? Iya Pak, terdengar Pak. Oke, ya, baik. Saya izin share screen dulu. Terlihat Pak ini? Terlihat Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini agak lolos sedikit ini. Ya, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan juga sahabat kami Pak Rosi Arvin. Beliau sahabat lama tapi masih sering kami bertukar pikiran, dosen di UI dan dengan segudang aktivitas beliau cukup banyak sekali.
Izin ini terlihat ini Pak? Di agak lambat ini saya. Terlihat, Pak. Oke, ya makasih. Jadi saya akan bicara konsep dasar atau konsep umum mengenai KPPU. Mungkin bisa diperbesar PowerPoint-nya, Pak. Oke, makasih. Ya, jadi konsep umum atau juga konsep dasar kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPPU dalam penyediaan infrastruktur. Dan mohon izin, kata peribahasa kan tidak kenal maka tidak sayang itu ya. Saya izin mengenalkan diri dulu. Ini nama saya, Idin Namara. Jadi S1 dan S2 saya di Undip. S2 saya manajemen infrastruktur. Kemudian S3 saya juga lanjut infrastruktur, tapi mix infrastruktur dengan lingkungan. Saya akademisi, juga aktif di asosiasi profesi, dan seterusnya itu email kami, FB maupun nomor HP, silakan jika nanti ada sesuatu yang di luar forum ini ingin didiskusikan, silakan sekali. Gimana suara saya? Terdengar, Pak? Iya, Pak. Tapi mungkin layarnya, Pak. Share screen-nya, Pak. Slide-nya bisa diperbesar, Pak. Karena di sini masih kecil, Pak. Sudah saya perbesar ini padahal di tampilan di saya ini. Saya ulangi lagi ya. Iya, iya. Karena di... Iya, iya. Bentar. Oke, sebentar. Aduh, ini kok jadi gangguan. Ini gimana? Masih oh iya ya, sudah. Lagi loading, Pak. Oh, lagi loading. Iya. Masih loading. Aduh, jadi gini ya. Apakah mungkin peserta yang lain kelihatan atau jangan sampai hanya saya ini? Masih loading ya? Iya. Oh, tidak ada muncul gambar juga. Berarti semua ya. Mungkin tampilan yang tadinya saja, Pak. Biar ya begini saja, Pak. Coba next. Oke. Ya, biar Coba begini aja. Agak saya perbesar dikit Iya, ya. iya. Ya, melalui manual. Iya. Ya, begini Ini saja, aja Pak. ya mungkin ya. Iya. Baik, ya. Jadi saya awali dengan pengertian dulu KPPU, nama yang mudah-mudahan sudah cukup umum ya bagi pemerhati infrastruktur konstruksi. Jadi KPPU itu adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Rosi, ada manajemen risiko yang akan ditanggung bersama. Berikutnya ini bicara dasar hukum. Memang banyak sebenarnya dasar hukumnya, termasuk program Perpres percepatan proyek strategis nasional. Kemudian juga saya kira agak cukup banyak. Saya menyaring menjadi 3. Yang pertama adalah tentunya yang menjadi dasar sekali Perpres nomor 38 tahun 2015. Ini bicara tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Kemudian diakomodir oleh turunannya oleh beberapa permen, ya PUPR mengeluarkan, kemudian Bappenas juga mengeluarkan. Bappenas pun juga sudah ada perubahan. Ya. Yang terakhir adalah Permen Bappenas nomor 2 tahun 2020. Ini perubahan dari permen sebelumnya tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, khususnya dalam penyediaan infrastruktur. Kemudian khusus untuk pengadaannya ini diatur oleh LKPP.
LKPP melalui Peraturan Kepala Nomor 29 Tahun 2018. Saya akan lebih banyak di Perpres dan di Permen ini. Tapi sebelumnya kembali refresh sejenak yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, Pak Rosi Armin. Jadi kurang lebih seperti ini tantangan infrastruktur kita ke depan. Jadi jangan hanya membayangkan provinsi kita, apalagi yang tinggal di Pulau Jawa, apalagi yang di Jabodetabek, yang mungkin sudah relatif cukup baik, relatif saya katakan, relatif cukup baik. Kita bicara Indonesia, kita bicara dari Sabang sampai Merauke, jumlah penduduk kita yang luar biasa, nomor 4 di dunia, sehingga tantangan terhadap penyediaan infrastruktur ini begitu besarnya, begitu luasnya, dari telekomunikasi, kelistrikan, air bersih, sanitasinya, termasuk air limbah dan persampahan ya, jalan, kemudian juga di sisi lain sumber daya air ya, baik sistem drainasenya, pengendalian banjir, bendungan, kemudian juga perumahan permukiman. Ini betul-betul menjadi tantangan sendiri buat negara yang demikian luas seperti negara kita. Saya akan belok sedikit terkait dengan SDGs. Tadi kebetulan juga Pak Rosi sudah menyinggung. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, PBB tahun 2015 itu deklarasi SDGs tahun 2015. Intinya ada 17 poin yang ingin di-goalskan oleh negara-negara dunia ini bersama-sama, termasuk kita, termasuk Indonesia. Nah, saya merangkum dari data dari Bappenas tahun 2020 ini tentang framework-nya, ya, integrasinya, bagaimana keterkaitannya antara pembangunan kita, khususnya infrastruktur dengan SDGs ini. Bahkan kalau lebih saya sederhanakan, ya, dari 17 tujuan ini yang SDGs, saya mencatatnya ada 6 poin. Poin nomor 4, nomor 6, nomor 7, 9, 11, dan nomor 2. Khusus nomor 2 memang saya dalam kurung gitu ya. Karena nomor 2 ini lebih kepada ketahanan pangan, tapi itu disebutkan juga untuk mendukung pertanian, dalam hal ini apa? Ya irigasi dan bendungan itu. Nomor 4 jelas pendidikan yang berkualitas. Kita nggak cuma bicara SDM-nya saja, bicara guru, bicara fasilitas, bicara IT-nya, tetapi juga bicara infrastruktur gedung sekolahan. Dan juga ada air bersih, ada sanitasi, ada perumahan, dan seterusnya. Jadi betul-betul masalah infrastruktur ini jadi tantangan besar buat kita. Nah, tadi sudah digambarkan juga oleh Pak Rosi. Ini data saya masih malah kurang update ini. Ini data yang saya ambil, saya kutip dari Bappenas menjelang tahun 2020, khususnya sebelum pandemi. Tapi ini sebagai ini saja ya, sebagai analogi yang mendekati realita gitu ya. Karena setelah ada pandemi ini ada beberapa refocusing anggaran gitu. Jadi di tahun 2020-2024 itu ya Bappenas itu sudah mengeluarkan data sebelum pandemi, pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan dana 6.455 triliun. Tapi sekali lagi ini mungkin datanya perlu diupdate ya. Nah, dari data ini yang bersumber dari anggaran negara baik melalui APBN maupun APBD itu hanya sebesar 2.385 triliun. Nah, inilah ada gap yang luar biasa sebesar lebih dari 4.000 triliun gapnya. Jadi kalau dilihat tadi kalau nggak salah mencatatnya Pak Rosi mengatakan 37%. Ya kondisinya seperti ini, real seperti ini Bapak Ibu. Ini data yang sebelum pandemi datang ke negara kita gitu ya. Nah, gap ini tentunya perlu solusi, perlu alternatif.
gimana menutup gap ini? Banyak cara, dari kerjasama badan usaha, pemerintah, penugasan BUMN, dan kita juga berharap swasta juga ikut investasi atau apapun lah badan hukum resmi lainnya. Inilah yang diharapkan untuk menutup gap sehingga apa? Infrastruktur yang tantangannya begitu besar itu bisa dilaksanakan di negara tercinta kita. Nah, akhirnya itulah muncul ya topik yang coba kita diskusikan siang ini. Ya mohon izin, saya pun juga tidak berani mengklaim sebagai ahli KPBU, tidak, karena memang latar belakang kami akademisi seperti Pak Rosi sampaikan tadi, dan kebetulan memang kami selain di asosiasi profesi juga mendalami masalah infrastruktur. Nah, ini Bapak Ibu yang secara resmi yang ada untuk alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Yang pertama tentunya dari pihak swasta, ya. Kemudian yang kedua yang akan kita coba diskusikan adalah KPBU. Nah, KPBU dasar hukumnya sudah jelas, Perpres 38 tahun 2015. Kemudian joint ventura ini, ya, kayak joint operation lah ya. Ini bersama-sama nih, bisa antar BUMN dengan swasta dan seterusnya. Kemudian ada penugasan khusus BUMN. Jadi salah satunya yang saya ketahui itu adalah ruas jalan tol di bagian Sumatera. Itu ada beberapa segmen yang memang menjadi penugasan ke BUMN. Kemudian juga ada KPBU tapi dengan model AP atau available payment. Ya. Jadi ini ada pengembalian berdasarkan, kalau tidak salah namanya konsensus itu ya. Jadi layanan yang berbayar. Ya salah satunya tempat wisata atau jalan tol ya kan ada pembayaran, ada layanan pembayaran bisa. Jadi berdasarkan tarif untuk pengembalian. Dan terakhir adalah ya penggawanya ada di APBN dan APBD. Nah, penggawa inilah yang penuh keterbatasan. Info yang saya terima sebagian dari audiens ini kan juga bekerja sebagai ASN. Ya. Sudah pasti sudah tahu sekali, sudah paham sekali bahwa anggaran kita itu cukup terbatas. Mungkin oke lah APBN cukup besar, tapi APBD beberapa kabupaten di Indonesia itu sangat terbatas. Provinsi pun juga cukup terbatas. Hanya kota tertentu saja mungkin yang APBD-nya cukup besar. Padahal itu pun sudah terikat dengan Undang-Undang Pendidikan 20%, kemudian juga kesehatan 10%, belum lagi anggaran rutin ya, yang rata-rata kalau nggak salah itu ya 50%. Jadi infrastruktur nggak mungkin murni akan dibiayai oleh PBN maupun APBD. Mudah-mudahan saya juga tidak salah, kurang lebih hanya 5-6% yang dibiayai melalui PBN. Nah, kita balik ke KPBU ya. Jadi di KPBU ini ada semacam apa ya? Kalau tertulis di sini adalah memberikan skenario triple win. Ini mengakomodir kepentingan pemerintah, kemudian konsorsium badan usaha atau hanya satu badan usaha, dan tentunya juga kepentingan publik. Nah, dari sini kalau saya buat irisan itu, ya irisan adalah kontraknya itu, pemerintah tentu memiliki sebagai pemegang kebijakan, sebagai regulator, ini memiliki aset dan otoritas. Juga yang paling penting adalah pemerintah wajib menyediakan infrastruktur. Wajib. Jadi itu kewajiban pemerintah untuk melayani publiknya. Tapi dengan keterbatasan inilah akhirnya pemerintah membuat beberapa skema tadi. Ya salah satunya adalah KPBU ini. Badan usaha ya, otomatis dengan mindset bisnis, tentunya memiliki keahlian, memiliki finansial, ya profit oriented itu ya, berbasis bisnis itu. Ya outputnya ini adalah
pelayanan terbaik, kemudian alokasi resiko yang tepat, karena masing-masing pihak ini apa ya, bisa dibilang menanggung resiko masing-masing. Kemudian juga diharapkan tentunya ada keuntungan yang layak. Walaupun dampak atau keuntungan ini memang bagi pemerintah mungkin tidak secara langsung mendatangkan keuntungan dalam bentuk pendanaan. Tetapi tadi seperti yang sudah dijabarkan oleh Pak Rosi, bahwa ketika konektivitas meningkat, jalan-jalan bagus, infrastruktur maju, daya saing negara kita naik, kemudian apa? Perekonomian tentu akan ikut naik. Ketika perekonomian bisa dikelola dengan baik, ya itulah yang akhirnya akan berdampak buat negara kita. Masyarakat sejahtera, negara juga mendapatkan untung. Jadi bukan berarti infrastruktur dibangun harus dapat untung, tidak, tapi akan memacu perilaku perilaku bisnis perekonomian. KPBU bukan merupakan, KPBU juga barang publik juga bukan merupakan pinjaman atau hutang. Jadi ini salah satu konsep yang ini jauh nih dari masalah pemerintah mencoba mengalihkan untuk kewajibannya untuk melayani publik. Enggak, justru karena pemerintah punya niat untuk melayani publik melalui pembangunan infrastruktur, itulah akhirnya dia, saya kira konsepnya Pak Jokowi yang tadi disampaikan nawacitanya itu sangat luar biasa. Nah, berikutnya kita bicara tentang manfaat KPBU. Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah transfer ilmu pengetahuan. Jadi melalui KPBU diharapkan ada transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Kemudian manfaat berikutnya adalah yang tadinya resiko ditanggung oleh satu pihak, akhirnya sekarang ditanggung oleh banyak pihak, minimal 2 pihak. Nah, dengan ini juga akan meningkatkan atraktif dalam proyek tersebut. Kemudian potensi investasi, ya. Jadi jika suatu daerah berhasil menyelenggarakan KPBU, ini bisa jadi semacam keniscayaan, ya. Bisa jadi menjadi pintu masuk investasi bagi swasta lain. Saya setuju tadi dengan cerita rekan kami Pak Rosi. Tol Bocimi itu udah berapa kali itu ganti calon investor, sampai akhirnya Kementerian PUPR melalui baru itu terbangun. Padahal secara hitung-hitungan orang-orang jalan raya Bogor Sukabumi itu luar biasa hidupnya, ya, 24 secara bakal calon pengguna lalu lintas di jalan tol itu besar sekali. Secara market itu sangat memungkinkan. Tapi itu tadi mungkin bisa jadi salah satunya adalah resiko-resiko tadi, sehingga investor maju mundur. Kemudian dampak yang keempat atau manfaat yang keempat adalah project delivery. Ini target spesifik perlu dikonstruksi, membuat pihak swasta menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan sehingga bisa terhindar dari siklus anggaran multi-years. Jadi ini kami mencoba merangkum benefit atau manfaat dari KPBU. Nah, balik lagi ke regulasi, Bapak Ibu.
ya. Jadi masih berdasarkan Perpres di pasal 5 ayat 2, apa saja sih infrastruktur yang dapat dikerjasamakan. Itu tadi sudah disampaikan juga, ada berbasis konektivitas, transportasi, kemudian jalan, tenaga listrikan, migas, termasuk energi baru terbarukan, konversi energi, TI-nya, ya, telekomunikasi, informatika. Transportasi pun juga luas ya, bukan cuma perkeretaapian juga, tapi juga pelabuhan, bandara, dan seterusnya. Nah, kemudian ada infrastruktur yang berbasis fasilitas publik atau perkotaan, air minum, pengolahan limbah setempat, limbah terpusat, pengolahan sampah, SDA, irigasi, sistem drainase, fasilitas perkotaan, dan tentunya adalah perumahan rakyat. Seperti kita ketahui bersama, salah satu program 1 juta rumah itu ya merupakan salah satu upaya percepatan infrastruktur itu. Kemudian untuk fasilitas sosial ada pariwisata, Danau Toba yang sudah berjalan, fasilitas pendidikan, terus lembaga pemasyarakatan, sarana olahraga, kesenian budaya, kemudian juga kawasan khusus. Ya, kalau di Permen maupun di Perpres itu memang disebutkan kawasan khusus ini bisa berbasis pengetahuan atau teknopark, kemudian juga kawasan industri, dan yang terakhir adalah infrastruktur atau fasilitas kesehatan. Jadi inilah infrastruktur yang payung hukumnya kuat untuk dilakukan kerjasama dengan badan usaha. Saya lanjut. Nah, ini tidak terpotong ya ini ya, sebentar. Oke, baik. Ini para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KPBU. Ada yang namanya PJPK. Ini penanggung jawab proyek kerjasama. Ini siapa? Ini menteri. Tapi di Permen terbaru, jika inisiasi KPBU dilakukan oleh lebih dari satu kementerian, boleh PJPK-nya ini ya intinya disepakati, boleh keduanya boleh disepakati. Nah, PJPK ini yang akan saling koneksi dengan badan usaha. Nah, ini saya nggak akan cerita investor ekuitas, ini bicara dividen ekuitas. Nah, kemudian bicaranya adalah ke pengguna atau publik. Karena sekali lagi konsep dari infrastruktur ini adalah bangunan fisik yang dibangun untuk melayani publik, melayani masyarakat, pelayanan infrastruktur. Baru kemudian ada kontraktor, ada lembaga keuangan, ya. Ini terkait dengan pembayaran jasa konstruksi, pembangunan konstruksi, utang dan bunga dan seterusnya. Tadi lah yang sempat disebutkan IRR, BEP dan seterusnya. PJPK ini penanggung jawab kerjasama, yaitu menteri atau kepala lembaga, bisa juga kepala daerah atau BUMD sebagai penyelenggara infrastruktur sebagaimana peraturan perundang-undangan. Kemudian badan usaha bisa BUMN, bisa BUMD atau badan usaha swasta yang berbentuk PT atau badan hukum asing atau juga koperasi. Kemudian pihak lain, Bappenas, ini Bappenas sebagai perencana nasional, ini bertugas pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang KPBU. Ini Kementerian Keuangan, ini sebagai penyelenggara keuangan negara, penyedia fasilitas dukungan pelayanan proyek, terus kemudian Kemenko bidang perekonomian, ini sebagai fasilitator dalam pelaksanaan. Kemudian BKPM, ini BKPM ini sebagai badan yang memastikan kredibilitas investor atau badan usaha dalam melaksanakan market sounding. Jadi jangan sampai sudah ada KPBU, tapi ternyata badan usahanya mangkrak. Nah, makanya perlulah BKPM. Dia sebagai salah satu yang sharing. Ini kelayakan dari badan usaha. KPP, ya ini sebagai yang
kita ketahui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini saya ambil dari paparan Kementerian PUPR, Bapak Ibu. Ini masih berdasarkan regulasi, khususnya Permen PPN nomor 2 tahun 2020. Ini tahapan pelaksanaan KPBU secara garis besar itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaannya, perencanaan KPBU, kemudian penyiapan KPBU-nya, kemudian transaksi, dan terakhir baru pelaksanaan perjanjian KPBU. Ini diatur di Permen PPN nomor 2 tahun 2020. Nah, kemudian saya tarik nih, ini saya ambil lagi, saya cuplik lagi dari Kementerian PUPR. Tadi tahapan-tahapan, tapi versinya ketika infrastruktur ini berbasis ke Kementerian PUPR. Sekali lagi, tidak semua infrastruktur ini bawa Kementerian PUPR, namun sebagian besar berada di Kementerian PUPR. Jadi ada yang namanya perencanaan tadi, perencanaan proyek KPBU. Ini apa sih outputnya? Outputnya dari master plan, terus development program studi pendahuluan, daftar rencana proyek KPBU. Kemudian juga tahap keduanya apa? Penyiapan proyek KPBU. Outputnya apa? Prastudi kelayakan. Terus juga dokumen perencanaan pengadaan tanah dan permukiman kembali serta dokumen AMDAL. Baru kemudian tahap ketiga itu adalah transaksi proyek KPBU. Ada dokumen penetapan lokasi, dokumen prakualifikasi, dokumen pengadaan, dokumen perjanjian kerjasama, dokumen perjanjian penjaminan, dokumen perjanjian regres, dan dokumen perjanjian pinjaman. Jadi begitu vitalnya, begitu pentingnya sehingga ada tahap transaksi ini, karena dokumen-dokumen disitulah yang perlu disiapkan. Baru kemudian pelaksanaan atau manajemen pelaksanaan proyek KPBU. Ini meliputi laporan administrasi, kemudian juga laporan kemajuan pekerjaan, laporan kinerja, laporan keuangan tahunan, laporan hasil testing, kemudian hasil komisioning, laporan serah terima aset. Nah, itu siapa yang berperan serta, ada semua di sana, ya. Ada BPIW, ada unit organisasi, kemudian ada simpul KPBU. Simpul KPBU ini agak panjang sekali. Banyak lah itu simbol-simbolnya, kenapa perlu simpul. Kemudian juga banyak sekali lah ya untuk peran serta untuk menyusun tahapan-tahapan ini. Saya loncat saja langsung ke alur kerja secara umum, ya. Jadi yang pertama itu tahap screening dan seleksi. Jadi dari PJPK, penanggung jawab ini, Bappenas, ya, dilakukan identifikasi dan usulan studi pendahuluan. Nah, kemudian tahap berikutnya penyiapan proyek. Ini baik Bappenas menganggarkan, kemudian juga tadi disampaikan P3 tadi ya di unit Kemenq sebagai penyedia fasilitas PDF dan FGF, PGF. Kemudian baru pengadaan, ya, LKPP itu bertindak sebagai transaksi. Jadi kemudian PII, ya, bentukan BUMN baru itu melakukan proses penjaminan pemerintah. Ya, ini menjadi tahap transaksi. Tadi kan dokumen-dokumen tadi ya dari kerjasama, hutang dan seterusnya. Saya balik dulu sebentar. Nah, ini ya dokumen-dokumen prakualifikasi, pengadaan, perjanjian kerjasama, perjanjian penjaminan, ya, perjanjian regres dan perjanjian pinjaman. Ini yang dilakukan di tahap transaksi ini. Ya. Baru dilakukan tahap konstruksi dan operasi atau tahap pelaksanaan melalui PJPK dan badan usaha. Penanggung jawab tadi bisa menteri, bisa kepala daerah atau BUMN.
Ini yang terakhir, ini sekilas mengenai peraturan lembaga nomor 29 tahun 2018 LKPP kita. Jadi LKPP itu di perlanya itu nomor 29 itu betul-betul bicara tentang pengadaan badan usaha pelaksana untuk proyek KPBU. Tentunya atas prakarsa menteri dan atau kepala daerah atau kepala lembaga. Jadi di sana itu disebutkan ya bagaimana kontrak dan seterusnya. Tapi yang saya catat di sini adalah tata cara pengadaan badan usaha pelaksana. Ini mengedepankan prinsip-prinsip efisien, kemudian juga efektif, transparan, kemudian juga terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif, kemudian juga akuntabel. Nah, penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK ini memiliki peranan penting dalam proses pengadaan. Ya, lagi-lagi kepala daerah atau menteri tadi. Dan sebelum saya kembalikan lagi ke moderator, yang kita ketahui bersama, khusus untuk pendanaan infrastruktur ini menjadi jabatan kerja baru ya, untuk expert atau tenaga ahli. Jadi seperti kita ketahui untuk urusan konstruksi LPJK itu mengeluarkan surat edaran bulan Juli 2021 yang lalu bahwa makin kompleksitasnya permasalahan pendanaan infrastruktur, maka LPJK memuat jabatan kerja baru tenaga ahli ya. Selama ini kan tenaga ahli yang kita ketahui ya tenaga ahli sumber daya air, tenaga ahli lingkungan, tenaga ahli bioteknik, terowongan, jalan, jembatan. Ada juga sekarang tenaga ahli pendanaan infrastruktur. Artinya apa? Memang permasalahan ini kompleks dan sangat multidisiplin, bukan cuma bicara teknis, tapi juga bicara keuangan, lingkungan, ya, analisis keuangan, kemudian juga bicara tentang kelembagaan, bicara juga tentang regulasinya. Ini berat, gitu ya. Saya pun sekalipun memang belajar infrastruktur, ya, memperdalam infrastruktur, tetap agak bayangkan multidisiplin, ada faktor kelembagaan, faktor regulasi, faktor ini, faktor itu. Jadi saya kira wajar akhirnya mencetuskan tenaga ahli dengan skema baru, misalnya pendanaan infrastruktur. Saya kira begitu pengantar dari kami, ya, konsep umum ya, konsep umum, konsep dasar ini kerjasama pemerintah dan badan usaha khususnya untuk penyediaan infrastruktur. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke host atau moderator. Ya, oke. Terima kasih Pak Idi selaku pemateri kedua kita pada hari ini. Dan nampaknya sudah ada yang mulai menuliskan pertanyaannya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom chat atau tidak bisa langsung raise hand. Karena berhubung sudah ada yang raise hand, Pak Kurniawan, silakan Pak diajukan pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya mungkin agak sedikit teknis ya, teknis tentang KPBU. Pertama, Solitate yang saya ketahui juga pernah saya mengikuti KPBU. Solitate kan berarti prakarsa pemerintah ya, prakarsa pemerintah terhadap rencana KPBU ini. Nah, apakah prakarsa pemerintah itu harus memang disediakan pertama FS-nya, feasibility study-nya, sebelum kita mendorong kepada pihak terkait seperti Bappenas atau pihak yang PT apa ya, yang mengatur tentang KPBU, atau bagaimana? Apakah perlu FS dulu yang kedua tentang bagaimana bisa memilih
penyedia, serta ada contoh kertas kerjanya ataupun contoh dokumen yang bisa di-share ya terhadap KPBU itu sendiri. Yang ketiga adalah ada prinsip tadi disebutkan, yaitu efisien, efektif ya, dalam penyelenggaraan KPBU. Apakah penyedia KPBU ini khususnya swasta ketika lelangnya diperoleh harga terendah atau bagaimana pertimbangan teknis atau pertimbangan penilaian tersebut? Terima kasih, Pak. Nomor iya. 2 tadi apa, Pak? Pertanyaannya, Pak. Nomor 2. Contoh apa? Kertas kerjanya, Pak. Ada contoh dokumen KPBU yang sudah diselenggarakan Pak Idi dan Pak siapa? Narasumber 1 pernah mendampingi, ada dokumen-dokumen yang bisa di-share sehingga kami bisa belajar ini secara tuntas ini. Terima kasih Pak Didi dan Pak Mudi, Pak Rosi. Ya, terima kasih Pak Kurniawan atas pertanyaannya. Mungkin yang mau jawab dulu siapa ini, Pak? Pak Idi atau Pak Rosi dulu? Atau saling berbagi saja mungkin? Ya, baik. Oh ya, silakan Pak Idi. Pak Rosi, izin mungkin saya dulu mungkin merespon. Pak Rosi. Silakan Pak Idi. Oh iya, iya. Mudah-mudahan tidak salah mencatat ini Pak Kurniawan ya Pak ya? Ya. Ya Pak Kurniawan. Jadi ketika prakarsa pemerintah, apakah perlu FS? Jadi studi kelayakan itu jadi sebagai salah satu rangkaian Pak, rangkaian untuk mendorong sebuah proyek ini bisa dijadikan fasilitasi ke KPBU. Tahapannya memang selain penjaringan ide, kemudian juga nanti ada FS juga, terus juga kemudian ada marketnya juga, pasarnya juga, kemudian juga ada kajian teknisnya, memungkinkan atau tidak, dan seterusnya. Barulah kemudian bisa masuk sebagai kandidat. Tetapi, ya, ada tetapinya Pak, tetapi sejauh ini yang banyak dikedepankan untuk di KPBU-kan itu adalah bagian-bagian dari PSN, proyek strategis nasional. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui, proyek strategis nasional itu pemerintah pusat itu mengajak para pemerintah daerah, kepala daerah, karena yang tahu kebutuhan masing-masing wilayahnya adalah daerah masing-masing. Jadi dari daerah-daerah inilah yang masuk proyek strategis nasional. Itu pun sepengetahuan saya pribadi ada semacam tetap ini prioritas, karena tidak mungkin 100% yang menjadi harapan daerah itu ditampung. Tentunya ada skala-skala prioritas yang dilakukan. Kemudian yang kedua mengenai contoh kerja. Jadi sekali lagi memang latar belakang kami Bapak adalah akademisi dan saya pun juga di asosiasi profesi. Secara praktek itu sejujurnya kami atau saya nggak tahu kalau Pak Rosi nanti mungkin bisa menjelaskan, belum pernah memang terlibat langsung dalam penilaian KPBU, belum pernah. Tapi memang kalau bicara infrastruktur, bicara KPBU, baik ke kampus atau di teman-teman untuk diskusi, beberapa kali kan berbicara. Tapi kalau praktek langsung, memang mohon maaf, latar belakang kami yang memang akademisi Bapak. Nah, terakhir masalah tadi prinsip kerja dari pengadaan, saya bisa bisa sampaikan. Jadi intinya ada efisien, ada di sana di pasal 3 atau
ya pasal 3, dan kemudian diuraikan di sana efisien itu seperti apa, efektif seperti apa, transparan seperti apa, terbuka seperti apa, bersaing juga dan seterusnya. Nah ini yang Bapak ingin tekankan di bagian mananya Pak, efisienkah atau di mananya Pak? Efisien Pak, kan misal saya ada gambaran bahwa nanti paket KPBU ini kan tentu kita ingin tawarkan siapa swasta yang berminat ya, yang berminat terhadap proyek misalnya di satu tempat lah di daerah. Nah, tentu kan ada syarat-syaratnya. Apakah yang punya ketika mengajukan penawaran itu yang rendah atau yang sebagai pihak yang akan menjalankan paket KPBU. Oke, baik. Ya. Jadi mungkin saya izin ya, saya bacakan dulu pasal 3 ayat 2 ya. Prinsip efisien itu adalah mengandung makna bahwa pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas, sasaran, dan waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Ini Pak, ini tertuang langsung di Perla LKPP tadi. Efisien itu dana dan sumber dayanya minimum untuk mencapai kualitas. Sehingga ketika tadi kalau Bapak, apakah mungkin dengan penawaran rendah, ya kalau kita mengartikan bahwa minimum ini terendah, saya kira bisa nyambung Bapak. Ya. Itu Bapak kurang lebih. Pak Rosi, ada yang mau ditambahkan Bapak? Iya, tadi mungkin sedikit saja ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Idi. Kalau tadi saya melihat pertanyaannya nih bagus sekali. Apakah ada contoh yang sudah berhasil gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dilihat dari saya tidak tahu persis sudah ada berapa proyek itu, tapi Kementerian Keuangan dalam hal ini itu sudah mengupload beberapa proyek yang sudah berhasil gitu ya, menggunakan skema KPBU. Mungkin Bapak bisa cek di websitenya KPBU Kementerian Keuangan itu dengan proyek-proyek yang sudah berhasil. Memang untuk infrastruktur yang sifatnya misalkan jalan tol gitu ya, ini masih dalam proses ya, baik solicited maupun unsolicited. Sebenarnya unsolicited pun juga ada beberapa yang sudah ditawarkan, bahkan sudah ada yang berminat gitu, dalam hal ini yang memang yang diprakarsai oleh badan usaha atau swasta gitu. Kalau nggak salah di sekitar Jakarta itu yang baru itu sudah ada dari Astra itu. Saya kurang tahu persis, tapi ada gitu ya unsolicitednya. Tapi memang tidak yang belum ada tingkat keberhasilannya gitu. Belum ada yang di-expose maupun di-upload di website, artinya dikategorikan ini berhasil gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tadi proses di dalam pengadaan gitu ya, sudah diatur tentunya dalam peraturan tersebut bahwa ada tahapan yang ditetapkan gitu, mulai dari perencanaan, kemudian penyiapan transaksi, dan sampai pelaksanaan KPBU. Nah, tahapan itu memang sudah dirunutkan dengan baik gitu ya, berdasarkan peraturan. Kalau tadi ditanya masalah bidding submission-nya, itu juga tentunya ada kriteria-kriteria yang memang harus dimiliki oleh badan usahanya gitu.
Nah, tentunya dengan melewati prakualifikasi, kemudian juga ada request proposalnya, bidding submission-nya dan sebagainya gitu sampai ditetapkan pemenang lelang seperti biasa kita mengikuti proses tender gitu ya. Nah, hanya saja setelah penetapan pemenang lelang itu ada pendirian badan usaha pelaksana gitu dan penandatanganan perjanjian KPBU sampai financial close. Nah, pada saat financial close ini apa namanya proyek KPBU itu terus dapat dilaksanakan gitu, dimulai konstruksinya, kemudian dan operasionalnya sampai dengan perjanjian KPBU-nya berhasil. Jadi kira-kira seperti itu Pak gambarannya, baik proses maupun tadi yang ditanyakan apakah ada proyek KPBU yang sukses lah kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin sedikit tambahan Pak. Ya, silakan Pak. Kesinambungan dari jawaban tadi yaitu skema pembayaran Pak. Skema pembayaran kan ini uang swasta, gitu. Uang swasta yang secara full atau sebagian ya, entah apa secara penuh atau sebagian yang ikut membiayai lah, atau tapi umumnya saya ketahui secara penuh membiayai kegiatan infrastruktur. Nah, dari uang swasta ini kan tentu kan ada pengembalian ya. Apakah pengembalian itu langsung dijamin lewat APBD atau dijamin lewat Menteri Keuangan? Maksudnya Menteri Keuangan ini DAU-nya akan dipotong secara bertahap ketika akan dikembalikan biaya pembangunan kepada swasta. Dan selanjutnya apakah dalam masa umur teknis bangunan tersebut ada kerusakan, baik itu konstruksi bangunannya, termasuk peralatannya, mekanikal, elektrikalnya, dan barangnya, kalau memang itu masih menjadi tanggung jawab dari dari kontraktornya KPBU itu sendiri. Itu karena tanggungan itu kan pasti ada konsesinya, gitu ya, harus diterima swasta dari pelaksana KPBU Pak. Itu demikian. Iya, jadi prinsip KPBU kan sederhananya pemerintah menyiapkan dalam hal ini lahan, ada yang dinamakan PJPK, penanggung jawab proyek kerjasama gitu. Nah, di masa konsesi gitu ya, di masa konsesi misalkan 40 atau 50 tahun, yaitu tanggung jawab tentunya dari badan usahanya. Jadi kalau ada kerusakan dan lain sebagainya, karena pemasukannya itu masuk ke dalam badan usaha, jadi tentunya tanggung jawab badan usaha. Karena nanti setelah konsesi berakhir, proyek itu akan dikembalikan ke pemerintah gitu. Itu kan konsep dasarnya ya, konsep dasar. Nah, masalah pengembalian ini sebenarnya juga saya pernah menanyakan ini ke kawan saya. Ini sebenarnya pengembaliannya itu seperti apa sih bentuknya gitu ya. Nah, memang ya ada beberapa isu yang saya tidak bisa memastikan karena sekali lagi saya bukan ahli KPBU. Yang pasti memang di masa konsesi ini kan ada perhitungannya Pak, dari apa yang sudah masuk gitu ya, masuk kemudian mungkin dikurangi dengan biaya yang memang dikeluarkan untuk pembangunan, nanti pemerintah mendukungnya, sisanya seperti apa itu kan ada perhitungan. Saya tidak tahu persis perhitungannya bagaimana, tapi pada prinsipnya sesuai peraturan kan memang di badan usaha ini setelah
membangun nanti akan mendapatkan masa konsesi itu gitu. Nah ini masa konsesi inilah yang harusnya dihitung ya oleh pihak swasta, misalkan setelah sekian puluh tahun itu dapat keuntungan berapa dari operasionalnya, sehingga pada saat dikembalikan ya itu merupakan bagian dari keuntungan gitu. Hitung-hitungannya kan harusnya dihitung seperti itu dari awal gitu. Mungkin itu Pak. Terima Silakan. kasih jawabannya Pak Rosi dan Pak Idi. Apakah Pak Kurniawan masih ada tanggapan, Pak? Oh iya. Terima kasih Pak Kurniawan. Nah, mungkin kita melangkah ke pertanyaan yang berada di kolom chat, yaitu dari Ibu Mia Artimelani. Apa yang menjadi kendala KPBU dalam pembangunan infrastruktur? Silakan, siapa yang mau jawab mungkin? Pak Idi atau Pak Rosi? Jawab dulu Pak Rosi. Silakan Pak Idi. Oke, iya. Ya, jadi ini apa ya, tergantung dari melihat kendalanya seperti apa. Karena gini, tidak semua infrastruktur itu yang memang marketnya itu jelas, tidak semua. Walaupun pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa membuat tahapan-tahapan ya dengan screening, kemudian juga studi kelayakan dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara contoh-contoh, ada beberapa infrastruktur yang dengan KPBU itu bisa berjalan. Jalan tol, terus kawasan wisata di Danau Toba, itu mungkin relatif apa lebih ini ya, lebih lancar. Tapi ketika kita bicara tempat pengolahan sampah, air limbah, walaupun sebagian masuk PSN, proyek strategis nasional, dan sudah coba ditawarkan, coba diinisiasi, tapi agak berat untuk dilakukan. Walaupun lagi-lagi sudah ada PT Penjaminan Infrastruktur, sudah ada upaya konsensus tadi, sudah ada mencoba dengan pembayaran melalui Menteri Keuangan juga sudah. Tapi ya saya melihatnya akhirnya yaitu salah satu salah satu yang menjadi hambatan ini masih adanya keraguan-keraguan dari pelaku usaha untuk mau mencoba ikut dalam pembangunan infrastruktur. Tapi di sisi lain, saya lebih melihat ke faktor positifnya bahwa ini sudah sedemikian rupa coba dijalankan, dan tadi sudah dibeberkan beberapa proyek-proyek KPBU yang sudah berjalan dengan baik. Ya, inilah yang coba kita dorong. Karena saya pribadi ya infrastruktur ini penting buat kita semua, penting buat masyarakat kita semua. Ya, infrastruktur baik, daya saing meningkat, sehingga perekonomian juga naik, dan mudah-mudahan ujung-ujungnya masyarakat sehat. Inilah mindset ini yang bisa yang mudah-mudahan bisa terus kita kembangkan di masyarakat, khususnya di badan usaha. Tapi kalau kendala teknis saya kira mungkin ya mungkin Pak Rosi mungkin ada pandangan, mungkin Pak Rosi, silakan Pak Rosi. Ya, mungkin Pak Rosi ada tambahan. Faktor penghambat ya. Apa pertanyaannya yang mana? Kendala KPBU dalam pembangunan infrastruktur. Iya, kendala KPBU ini kalau kita lihat sebenarnya faktor terbesar itu ya tadi Pak Edi sudah benar ya. Keterbatasan pendanaan dari sektor swastanya gitu loh, dari badan usahanya itu sendiri gitu. Itu
penghambat atau kendala terbesar gitu, karena kaitannya kan dengan masalah mungkin likuiditas gitu ya, likuiditas dari bank gitu ya, dengan suku bunga dan lain sebagainya, sehingga seringkali hitung-hitungan swasta ini tidak masuk dengan adanya suku bunga yang tinggi, karena kan pasti itu dari apa namanya, dari pinjaman juga ya, dari pinjaman yang dimana harus memperhatikan suku bunga yang ada, sehingga mempersulit swasta untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan gitu. Nah, jadi mengakibatkan memang peluang swasta ini untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini kecil gitu. Makanya mungkin kalau dengar dari berita itu ya, badan usaha akhirnya badan usaha dalam hal ini BUMN yang memang notabene masih ya istilahnya masih milik pemerintah, itu yang didorong gitu, didorong untuk mengerjakan, walaupun mungkin ya banyak isu yang berkembang akhirnya dijual gitu ya, dijual dan lain sebagainya. Tapi ya tadi seperti konsep awal KPBU itu, bahwa kalaupun ada berita tentang menjual apa namanya infrastruktur, itu sebenarnya dijual konsesinya, masa konsesinya. Nah, dulu yang tadi saya sampaikan, pada saat masih istilahnya KPS, itu yang terjadi hanya penjualan konsesi itu, jual konsesi ini swasta ini ke swasta yang lain, yang pada akhirnya yang ada nggak dibangun-bangun gitu. Jadi karena setelah kerjasama itu terjalin, swasta dapat masa konsesi, itu swasta harus bangun kan. Nah, pada saat membangun itu nggak punya uang, sehingga akhirnya konsesi itulah yang dijual ke swasta yang lain, dijual sana sini, yang akhirnya nggak dibangun gitu sampai pemerintah menerbitkan KPBU itu. Nah, KPBU itulah yang diharapkan bisa mendorong ketersediaan infrastruktur publik ini. Nah, bahwa setiap badan usaha punya kemampuan masing-masing, ya itu memang masih menjadi kendala juga ya terkait masalah pembiayaan gitu. Seperti kita ketahui ada beberapa BUMN yang memang karena dari pemerintah kan sifatnya penugasan nih, bukan bidding ya, bukan tender gitu. Jadi ketika penugasan otomatis karena yang ditugasi juga badan usaha milik negara, jadi mau nggak mau harus dikerjakan. Nah, sedangkan keterbatasan pembiayaannya juga pasti terbatas ya, sehingga ya pada saat dikerjakan itulah ada mungkin cash flow yang tidak stabil yang dialami oleh badan usaha tersebut, sehingga tadi ada isu-isu yang memang pada akhirnya berpindah konsesi dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi kendala terbesar, selain mungkin kalau kita bicara apa namanya di level daerah gitu ya, level daerah maupun ya tentunya di pusat juga masih ada beberapa kendala, itu kurang pahamnya sumber daya manusia dalam hal ini. Nah, ini juga masih menjadi PR lah, kendala-kendala tersebut khususnya untuk masalah KPBU ini. Mungkin itu tambahan saya, Mas Moderator. Terima kasih. Oh ya, terima kasih jawaban dari Pak Idi dan Pak Rosi. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bu Rosdiana. Faktor penghambat apa saja yang perlu dicermati dan diantisipasi baik dari proses perencanaan sampai dengan pemanfaatan produk? Mungkin siapa duluan yang mau jawab? Mana ini faktor penghambat ya?
Ya, faktor penghambat apa saja yang perlu dicermati dan diantisipasi baik dari proses perencanaan sampai dengan pemanfaatan produk. Silakan Pak. Iya, Silakan Pak Rofi. mungkin izin ya Mas Iya. Idi ya. Eh, Tadi saya sampaikan bahwa tantangan atau hambatan terbesar khususnya di dalam penyediaan infrastruktur publik itu ada di dalam pembebasan lahan gitu ya. Pembebasan lahan itu sekitar 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur. Nah, sebenarnya masalah yang kedua gitu, itu kalau saya lanjutkan gitu, itu masalah yang pertama. Masalah kedua ini kontribusi terbesar itu soal perencanaan gitu ya, soal perencanaan atau perancangan dan penyiapan proyek di dalam apa namanya pembangunan infrastruktur. Nah, kaitannya dengan ini sebenarnya ini masalah koordinasi antar stakeholder. Itu kan ada beberapa stakeholder tadi Pak Idi sudah menyinggung gitu ya. Ada beberapa stakeholder kaitannya dengan kualitas di dalam pembangunan infrastruktur. Karena seperti kita ketahui bahwa yang terlibat gitu ya, yang terlibat di dalam pembangunan infrastruktur ini sangat banyak sekali gitu. Mulai dari penanggung jawab proyek, kemudian kementerian dan lembaga gitu ya, Pemda juga, karena kalau kita membangun jalan tol sekarang yang baru dibangun JTTS gitu ya, itu dari Aceh sampai Lampung itu kan pasti melibatkan pemerintah daerah setempat gitu ya, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga mungkin masyarakat secara langsung gitu, yang menyebabkan kadang sulitnya mencari titik temu ya dalam merencanakan proyek secara matang. Belum lagi ketika bicara tentang ego sektoral gitu, di mana masing-masing sektor memang merasa memiliki kewenangan gitu ya, kewenangan dalam pembangunan infrastruktur. Nah, oleh karena itu hambatan ini atau faktor penghambat ini yang dicermati tadi mulai dari pembebasan lahan, kemudian perencanaan, dan sampai nanti kita mendapatkan pemanfaatan produknya ini harus clear gitu ya. Skema KPBU ini salah satu solusi. Misalkan tadi pembebasan lahan gitu ya. Pembebasan lahan itu sudah diberikan oleh pemerintah yang membebaskan, badan usaha tinggal melaksanakan. Perencanaan mungkin dengan adanya design and build gitu, itu juga bisa menjadikan solusi bahwa apa yang didesain kemudian dikerjakan itu oleh satu badan usaha gitu, sehingga ya karena yang merencanakan juga sama, otomatis kan dia akan merencanakannya sesuai dengan apa yang dia akan biasanya desain sama apa pelaksana itu beda, seringkali suka tadi ya masalah tidak sinkron dan lain sebagainya gitu. Nah, itu beberapa solusi yang bisa di apa namanya dilihat gitu ya, yang sudah dilaksanakan juga. Nah, sehingga tujuan akhir yaitu kita dapat memanfaatkan produk ini sesuai dengan kualitasnya. Memang masih belum sempurna. Saya sendiri pun sebagai masyarakat masih ada beberapa kualitas dari proyek yang masih kurang lah. Misalkan jalan juga cepat rusak dan lain sebagainya. Nah, ini PR lah. Ini PR bagaimana walaupun semuanya dilaksanakan dengan cepat, dengan target,
yang memang dikehendaki, tapi bagaimana kualitas ini harus tetap dijaga. Itu PR tidak hanya sekarang tapi juga dari dulu ini. Ini PR tidak hanya pemerintah tapi juga badan usaha yang memang mengerjakan setiap proyek itu. Itu tidak hanya bicara proyek ya. Kalau kita bicara pemanfaatan produk ini jangan sampai proyek sudah jadi tapi tidak bisa digunakan itu masalah sendiri lagi itu kalau di konstruksi namanya kegagalan bangunan gitu ya, jadi tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Mungkin itu respon dari saya, Pak Moderator. Silakan Pak Idi kalau mau menambahkan. Silakan Pak Idi kalau ada tambahan, Pak. Ya sedikit aja mungkin. Jadi ya sekedar menambahkan sedikit. Memang tadi betul yang disampaikan bahwa prinsipnya KPBU ini sebagai salah satu solusi untuk pendanaan penyediaan infrastruktur. Karena sifatnya KPBU ini kerjasama, ya seperti yang tadi diuraikan di paparan saya, ada risk management atau manajemen risiko yang ditanggung bersama. Artinya kalau dulu hanya satu pihak yang menanggung risiko, ini ada lebih dari satu pihak. Artinya ketika terjadi risiko-risikonya akan berkurang gitu ya. Kemudian juga betul sekali tadi yang disampaikan bahwa salah satu hambatan besar adalah penyediaan lahan. Untuk itu kebanyakan kalau KPBU ini berjalan, itu biasanya pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu kebanyakan menyediakan lahannya. Jadi badan usaha lebih kepada ke konstruksinya. Jadi lahannya sudah disiapkan, kemudian barulah badan usaha ini yang membangun konstruksi. Ya, kemudian proses konstruksi dan seterusnya sampai dengan berkualitas, bermutu, yaitu kita kawal bersama-sama agar tadi yang tadi Pak Rosi sampaikan, ini tantangan buat kita semua untuk menjaga konstruksi yang dibangun, infrastruktur yang dibangun ini benar-benar kebermanfaatannya ini bisa maksimal. Ya, saya kira itu Pak tambahan dari kami. Ya, terima kasih Pak Idi atas tambahannya. Nah, itulah tadi jawaban dari Pak Rosi dan Pak Idi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Heru Utama. Mohon izin Pak agar diberikan gambaran tentang proyek KPBU atas prakarsa badan usaha. Mungkin Pak Idi. Gambaran tentang proyek KPBU atas prakarsa badan usaha. Pak Rosi dulu apa siapa Pak? Mungkin Pak Rosi mungkin. Silakan Pak Idi. Baru azan nih Pak Idi di rumah. Oh iya. Ya, jadi beberapa yang kami coba telaah atau kami ikuti, kebanyakan memang prakarsanya ada di pemerintah, di menteri. Misalnya pengembangan pariwisata Danau Toba, kemudian juga KPBU jalan tol, ya. Bahkan sebagian akhirnya dijadikan jadi bukan KPBU ya, malah bergeser ke penugasan BUMN. Kebetulan rektor kami Pak Tantri Aping itu pernah menjadi Menteri BUMN, pernah memang berdiskusi dengan dosen-dosen bahwa ya dari kacamata beliau salah satu kelemahannya adalah BUMN yang notabene perusahaan orientasi bisnis itu bisa terganggu cash flow-nya ketika ikut serta dalam KPBU ataupun penugasan BUMN yang bayarannya agak panjang. Konsesinya tadi ya panjang, bisa 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kemudian juga
Pak. Karena dari kacamata pebisnis, orang kepinginnya mengerjakan, kemudian selesai, terus PHO ya di uji laik fungsi, dapat pelunasan bayaran. Cash flow-nya berjalan. Tapi ketika dengan program ini, maka ya itu ada hambatan-hambatan. Nah, mohon izin, saya belum bisa mencatat prakarsa dari badan usaha. Yang ada memang bersama-sama atau memang prakarsanya justru dari pemerintah langsung, baik dari daerah maupun dari menteri atau pemerintah pusat. Mungkin Pak Rosi bisa ada share pengalaman tentang adakah prakarsa badan usaha, Pak Rosi? Iya, sedikit saja menambahkan bahwa kalau unsolicited project tadi seperti yang saya sampaikan, memang ada kecenderungan ya swastanya ini harus benar-benar siap ya, swasta atau badan usaha. Karena memang yang memprakarsai itu kan yang mengajukan itu badan usaha gitu ya. Di luar proyek yang diajukan pemerintah, itu kan definisi dari unsolicited. Mungkin kalau solicited sudah banyak lah kita lihat. Nah, akan tetapi kalau kita lihat fenomena unsolicited ini di masa yang akan datang ini memang pastinya nanti akan sangat trennya itu akan sangat masif gitu ya, bermunculan gitu, karena melihat perkembangan situasi baik tadi kalau kita membreakdown infrastruktur kan ada sosial, ada ekonomi gitu ya, seperti tadi apa yang sudah saya sampaikan. Nah, situasi infrastruktur baik sosial maupun ekonomi ini trennya sangat cepat di era globalisasi ini, dan hal ini kan dirasakan banyak pihak, tapi juga di sisi lain dilematis untuk pemerintah khususnya, karena ya keterbatasan anggaran tadi. Misalkan kekurangan energi gitu ya, itu kan baru isu global gitu ya, itu kan memicu tingkat di sisi industri manufaktur, industri yang menjadi rendah karena keterbatasan tersebut gitu. Nah, jadi dan sektor-sektor lainnya. Nah, jadi ketidakseimbangan tersebut itu pada akhirnya ekonomi kan akan bergerak secara cepat, yang dimana itu indikator dari pelaku usaha ini menjalankan suatu usaha khususnya di Indonesia. Nah, kalau kita melihat tren tersebut, memang sudah ada beberapa yang diprakarsai oleh badan usaha. Tadi saya sudah sampaikan di awal saya paparan, itu beberapa infrastruktur memang tidak sebanyak solicited lah, tapi sudah ada gitu, sudah ada jalan tol ya, kalau nggak salah tol di daerah Bogor, saya tidak tahu persis, yang diprakarsai oleh grupnya Astra gitu. Tadi saya udah sampaikan. Cuman persisnya seperti apa saya tidak tahu gitu ya detailnya. Kemudian juga masih jalan tol juga ada beberapa badan usaha yang memang sudah memprakarsai proyek khususnya yang apa namanya. Nah, oleh karena itu sebenarnya minat investor gitu ya, minat investor ini cukup baik gitu dalam proyek KPBU.
Meskipun memang ya tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kuncinya kalau menurut beberapa referensi itu yang pasti regulasi ya. Regulasi itu yang bagaimana mendorong tidak hanya solicited tapi juga unsolicited sehingga minat dari investor ini terdorong ya, terdevelop karena memang kalau kita lihat tuh komunitasnya itu ada gitu. Komunitas badan usaha itu kan ada. Yang belum ada itu bagaimana menumbuhkan minat investasi. Komunitas untuk berinvestasi, mendorong komunitas tadi itu kan grupnya besar-besar ya kalau kita lihat badan usaha itu gitu. Saya pernah kemarin ke mana namanya ke Cikarang itu KIIC, bukan KCIC ya, tapi KIIC, Kerawang Industri Internasional gitu. Itu luar biasa besarnya, pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa komunitas badan usaha itu memang ada. Tapi bagaimana badan usaha ini untuk didorong berinvestasi itu yang perlu diintervensi, disupport dengan regulasi-regulasi yang apa namanya harus ya istilahnya win-win solution lah, win-win solution untuk penyediaan infrastruktur publik khususnya. Mungkin itu tanggapan dari saya, Mas Moderator. Jadi sudah ada sebenarnya, ya, sudah ada unsolicited, tapi nggak sebanyak solicited. Ya baik, Terima kasih. terima kasih Pak Rosi dan Pak Idi atas jawabannya. Karena berhubung waktu juga sisa beberapa menit lagi dan mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi demikianlah webinar kita kali ini. Mungkin ada kata-kata penutup, closing statement dari Pak Rosi dan Pak Idi. Silakan Pak, closing statementnya. Iya, yang pasti saya mengapresiasi acara ini gitu ya. Terus apa namanya dikembangkan dengan topik-topik yang lain itu yang memang masih menjadi isu dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan insight, wawasan khususnya untuk penggiat-penggiat konstruksi gitu. Dan tentunya diharapkan acara webinar ini kan bisa menumbuhkan tadi minat investasi tadi kalau kita lihat dari fenomena atau isu global yang kita hadapi gitu. Jadi terima kasih untuk panitia, tentunya terima kasih juga untuk Pak Dr. Idi yang sudah mengajak kami untuk apa namanya sharing pengalaman gitu ya, pengalaman mungkin pengalamannya bukan dari sisi memahami ini ya KPBU, tapi ya bagaimana kita bisa berdiskusi untuk kita bisa membawa Indonesia ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, Mas Moderator. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya kira bersama dengan Pak Rosi tentunya sangat apresiasi sekali acara ini ya. Mudah-mudahan diskusi kita itu bisa memperkaya pola pikir, memperkaya mindset, memperkaya lain yang ujung-ujungnya untuk kebaikan bersama, kebaikan kita. Dan terima kasih juga ke Pak Rosi. Memang kebetulan karena kami lebih banyak sebagai akademisi, gitu ya. Jadi ya kami senang untuk bisa berbagi wawasan, berbagi pengalaman, ya kita berdiskusi juga banyak masukan-masukan lah buat kami. Ya, terima kasih Pak atau Mas Moderator, saya kembalikan. Terima kasih atas closing statement dari Pak Rosi dan Pak Idi dengan
closing statement tadi, maka berakhirlah juga webinar kita pada hari ini di periode 11, dan alhamdulillah ini sebagai penutup materi di periode 11 kita kali ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ingin mendapatkan materi, sertifikat dan link video YouTube-nya, silakan melakukan registrasi yang sudah tertera di chat kolom komentar. Oke, dan sekedar info juga bahwa nanti kedepannya kami akan ada BIMTEK lagi di akhir bulan ini. Silahkan cek di Konsultan Indonesia website kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Pak Romi dan Pak Idi. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin live.